Nah, hari ini kan kita akan bahas topik yang sangat menarik banget nih, serba-serbi kanker kolorektal. Makan nggak bener bisa bikin kanker. Nah, pastinya ini Sobat Klik Dokter juga pengen tahu nih, benar nggak sih makanan ini penyebab utama dari penyakit kanker? Nah, buat sobat-sobat Klik Dokter yang mau bertanya langsung ke Dok Faisal dan juga Mbak Ines, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh Dok Faisal dan mungkin Mbak Ines bisa menambahkan. Oke, sambil menunggu nih Sobat Klik Dokter yang memberikan pertanyaan, saya mau nanya dulu nih Dok, boleh ya seputar kanker Ya, kolorektal silakan. ini? Oke, nih. Oke. Nah, tadi sesuai judulnya aja deh. Mungkin Sobat Klik Dokter banyak yang kurang paham ya. Apa sih sebenarnya kanker kolorektal itu dan berapa sih angka kejadiannya yang terupdate di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kanker kolorektal itu merupakan suatu jenis kanker yang mengenai saluran cerna, ya. Terutama pada daerah yang disebut kolon dan rektum, ya. Jadi dari usus besar sampai ke daerah sekitar anus, gitu ya. Nah, jadi itu area yang akan terkena. Kemudian mengenai prevalensi ya, itu yang pertanyaan berikutnya. Jadi menurut data dari Globocan, itu yang dari WHO tahun 2020 ya, yang update terbaru, di Indonesia itu kanker kolorektal ini cukup tinggi ya. Karena dia untuk populasi perempuan sendiri, dia menduduki kalau tidak salah itu nomor 2 ya setelah apa? Setelah kanker payudara ya. Itu. Oke. Kemudian sorry, yang apa pada pria ya Ada nomor pria. dua, ya Kedua pada berarti. pria nomor 2 ya setelah kanker paru ya. Kalau pada wanita nomor 3 ya setelah payudara dan kanker rahim. Ya. Iya betul gitu. Oke, oke. Nah, apa sih tanda-tanda atau gejala awal nih kanker kolorektal ini? Apa bisa dilihat di awal-awal penyakit ini muncul atau seperti kanker serviks itu setelah stadium 3B itu baru muncul gejalanya, Dok? Oh, mengenai gejala sih memang sama ya bergantung kondisi eh, letak besar dimensi dari tumor yang terbentuk di saluran cerna ya. Tapi pada umumnya memang pasti akan menimbulkan hal yang tidak biasa pada kebiasaan buang air besar contohnya. Jadi misalnya yang paling sering dikeluhkan pasien itu sebelumnya itu baik-baik aja buang kotorannya, namun mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sudah sekian lama itu timbul seperti sulit ya. Nah, umumnya pada sulit buang air besar dan kotoran seperti itu kotoran kambing gitu bentuknya gitu. Jadi tidak tidak apa ya tidak seperti yang biasa gitu. Jadi kotoran kambing gitu. Umumnya begitu. Tapi ada juga yang sebagian kecil ya timbul kondisi diare gitu. Nah, diare-diare gitu, kronik gitu ya. Itu juga bisa. Nah, tapi pada umumnya yang tadi yang pertama itu yang paling sering dikeluhkan. Selain itu ada juga beberapa yang mengeluhkan itu nyeri ya. Nah, nyeri. Jadi sebelumnya tidak pernah ada nyeri, timbul nyeri ya yang bisa menetap sekian lama di daerah perut gitu. Nah, kemudian kalau memang dimensi tumornya itu lebih gede, ya itu rasa tidak nyaman, jadi gampang mual, cepat kenyang gitu ya, sebah gitu ya, kembung. Oke. Kemudian perutnya lebih gede dibanding biasa. Ya, jadi umumnya seperti itu. Ya, ya, oke, oke. Mm, Ya, sudah cukup menggambarkan sekali ya tadi mm, gejala-gejala yang dokter sebutin ya. ya, Oke, kita sekarang mau beralih ke Mbak Ines dulu nih, menyapa Mbak Ines. Mbak Ines, saat ini kan Mbak Ines lagi live dari akunnya IC3 ya, Indonesian Cancer Care Community. Nah, Mbak Ines ini mewakili tim Wanonco kan ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih sekilas mengenai Wanonco dan kaitannya dengan IC3? Silakan, Mbak. Oke, jadi di sini One Onco itu sedang membangun suatu ekosistem onkologi di mana harapannya warrior, survivor maupun caregiver ini bisa mendapat informasi seputar kanker yang terpercaya.
Nah, di sini One Onco bekerja sama juga dengan Klik Dokter dan IC3 di sini sebagai community partner dari One Onco. Ini kita bekerja sama untuk sama-sama menyediakan layanan seputar kanker berupa telemedicine ya. Di sini bekerja sama dengan Klik Dokter. Ya tujuannya supaya tadi teman-teman bisa terinfo secara akurat dan terpercaya seputar kanker. Jadi supaya teman-teman ini tidak malah lari ke pengobatan yang bukan medis nih. Apalagi kan mungkin sekarang lagi sulit ya mau ke rumah sakit, mungkin mau konsultasi online terlebih dahulu. Jadi bisa lewat Klik Dokter juga gitu. Oke, jadi sebagai one stop solution ya, buat caregiver maupun penderita cancer itu sendiri ya, Mbak Ines ya. Iya, betul dok. Iya, oke, makasih Mbak Ines. Nah, kita lanjut lagi mau tanya ke Dokter Faisal nih, dok. Penyebab kanker kolorektal itu apa sih dok, secara luasnya? Ya, kalau penyebab kanker pada umumnya sih mirip ya satu dengan yang lain ya. Jadi yang paling umum itu memang adanya paparan yang berulang terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik gitu. Ya, itu bisa didapat dari udara, dari minuman, dari makanan atau kontak di tempat kerja yang memang mengandung resiko paparan bahan kimia atau yang karsinogenik tadi gitu ya. Nah, kemudian juga seperti kebiasaan yang kurang sehat ya, yang malas bergerak ya, kurang olahraga, kemudian malas begitu ya, sedentary namanya ya, itu iya banyak makan junk food ya, sehingga ya risiko untuk obes, gangguan metabolik terjadi ya, kemudian beberapa penyakit yang kronik mungkin yang memang mengalami orang-orang tertentu bisa mengalami gangguan namanya inflamasi, peradangan kronik juga bisa menimbulkan risiko kanker. Nah, tapi khusus untuk untuk kanker kolorektal ini pengaruh makanan sangat besar ya pengaruhnya ya gitu. Karena pada umumnya kita ini kan mohon maaf ya di Indonesia ini kan berdasarkan dari WHO itu memang dilaporkan konsumsi serat kita itu tergolong rendah ya untuk dibanding dengan negara tetangga ya. Nah, jadi diet rendah serat itu juga mempengaruhi resiko untuk kanker kolorektal. Jadi umumnya kita cenderung lebih senang makan yang tinggi lemak ya. Sedangkan tinggi lemak itu kan ya bisa tadi yang saya sebut ya, bisa menstimulasi ya lesi-lesi pra-kanker di saluran cerna nantinya lambat laun ya. Kemudian kebiasaan yang tidak sehat lagi contohnya merokok ya. Jadi kan memang tadi kan sudah disebutkan paparan berulang-ulang terhadap bahan yang karsinogenik di mana bahan-bahan tersebut kan banyak juga ditemukan di rokok ya. Minum alkohol. Dok, mungkin sobat Klik Dokter pengen tahu karsinogenik itu apa, Dok? Nah, karsinogenik itu bahan-bahan yang bisa memudahkan timbulnya kanker gitu pada tubuh. Nah, itu artinya karsinogenik ya. Kemudian tadi mengenai kolorektal sendiri, tadi sudah saya sebut ada pengaruh makanan juga. Konsumsi alkohol juga ya, konsumsi alkohol juga sebaiknya dihindarkan karena dia bisa menimbulkan resiko ya, lesi kanker di kolorektal ya. Jadi hal-hal tersebutlah yang bisa cenderung menimbulkan resiko untuk timbulnya suatu kanker, terutama pada kasus-kasus yang namanya kanker kolorektal ini gitu. Oke, baik. Nah, tentunya yang harus dilakukan untuk menghindari kanker kolorektal tersebut apa aja, Dok, misalnya? Ya, tentunya tadi ya, Dok, ya? Iya, kebalikannya. Jadi tadi kan yang malas bergerak ya dianjurkan rutin olahraga ya kan, semangat gitu ya untuk olahraganya tuh sebenarnya cukup berapa menit sih sehari atau berapa kali seminggu sih setidaknya gitu minimal? Kalau kita biasanya rata-rata anjurkan itu sehari itu minimal 30 menit aja, 30-45 menit cukup yang sifatnya aerobik ya. Jadi tidak mesti sampai berjam-jam begitu ya. Nah, dan sesuaikan juga dengan kondisi, kan ada faktor usia juga mempengaruhi. Jadi kardio, jadi mesti dinilai fungsi dari kardio kita ya, jantung ya, jangan terlalu diporsir juga itu menimbulkan sakit ya. Jadi umumnya gitu 30-45 menit jalan atau jogging ringan gitu ya setiap hari ya, bisa 6 atau 7 kali seminggu berarti kan begitu ya.
itu olahraga, ya. Kemudian makanlah yang tinggi serat, ya, diperbanyak, ya, yang makan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kurangi yang tinggi-tinggi lemak, ya kan, seperti junk food, ya. Itu dihindarkan. Gorengan, ya itu apalagi. Itu yang paling enak. Enak ya, Dok. Iya benar. Tapi kan ada juga kan beberapa media itu pernah menginformasikan tayangan ya, itu yang jual-jual itu kan kadang-kadang ada yang nakal kan. Memang nggak semua nakal ya. Dia campur-campur tuh, ya kan, pewarnanya yang tidak benar, pewarna makanan, plastik. Nah, itu juga. Iya, itu juga kan bisa menimbulkan resiko kanker lebih cepat itu, ya. Kalau kemudian tadi merokok, masih mendingan ya, masih mendingan. Kalau masak sendiri, goreng sendiri, minyaknya baru, gitu gimana? Dasarnya mama ya, iya, gitu. Iya, benar. Banyak pertanyaan sih begitu ya. Tapi gini, prinsipnya itu memang benar. Jadi gorengan itu karena yang berisiko junk food itu karena dia gorengannya itu kan lemak jenuhnya itu sangat banyak karena dia digoreng berulang-ulang gitu ya. Kalau sekali goreng sih saya belum ada detail itu penelitian, tapi memang ada beberapa hipotesa mengatakan kalau sekali goreng aja cukup gitu, mungkin resikonya lebih kecil. Ya gitu, dibanding yang minyaknya dipakai berulang-ulang begitu. Nah, gitu. Itu memang resikonya lebih kecil. Kalau misalnya untuk menggorengnya minyaknya itu kita pilih yang bagus gitu, misalnya sunflower oil gitu, canola oil gitu, bisa lebih menurunkan resiko nggak, Dok? Ya, kalau ada yang disebut ya, beberapa penelitian menyebutkan yang berkenaan dengan preventive medicine ya, itu menyebutkan itu kalau golongan yang dari dari seperti bunga matahari juga gitu atau kanola itu tidak signifikan juga menurunkan resiko kanker, tapi paling tidak dia lebih baik ya dibanding misalnya minyak sawit begitu. Begitu. Tapi dianjurkan sih itu kemarin dari ini ya, yang resikonya jauh lebih rendah seperti dari minyak buah-buahan ya, seperti zaitun gitu ya. Almond kalau nggak salah, minyak almond gitu, itu ada juga gitu. Tapi kalau dari yang tumbuh istilahnya bunga-bungaan atau ya dari yang tadi sawit gitu ya lebih ini. Tapi di perbandingannya ya, kan sekarang kan lagi tren nih, naik nih yang namanya jagung ya, minyak jagung kan udah mulai kedelai gitu ya. Nah itu kan udah lebih lagi ini sekarang penggunaannya dibanding dulu-dulu ya. Tapi itu memang resikonya lebih kecil, namun tetap lebih besar dibanding yang minyak berasal dari buah-buahan tadi yang seperti zaitun itu atau almond tadi. Gitu. Gitu. Oke, nah selain makanan tadi apa aja nih yang harus dihindari? Olahraga, makanan yang banyak serat ya. Nah sekarang kan banyak juga suplemen, Dok ya, atau kayak serat yang instan gitu, yang tinggal dicampur air terus langsung ada konsumsi, langsung berubah jadi serat kayak gel gitu, kayak itu gimana kalau kita konsumsi itu setiap hari dibanding dengan yang natural? Ya. Jadi begini, mengenai sintetik itu kan tetap kan ada paduan dari berbagai ramuan kimia ya gitu ya. Jadi dia tidak murni organik 100% ya. Jadi memang dibanding dengan makanan yang berserat murni, memang dari sayuran yang seperti biasa kita konsumsi, sebenarnya lebih baik itu gitu, yang segar gitu ya. Karena sintetik itu juga toh ada juga ramuan-ramuan kimianya juga kan, jadi tetap memiliki risiko walaupun tidak sebesar risiko dengan bahan-bahan kimia dari makanan-makanan yang lain begitu. Tapi memang dianjurkan yang fresh gitu, jangan yang buatan ya. Jadi idealnya begitu, jadi buah fresh gitu. Iya, yang segar, gitu. Ya, benar, gitu. Itu yang lebih baik, ya, dibanding yang buatan, gitu. Oke, siap.
Thank you dok. Oke. Sekarang lanjut ke Mbak Ines nih. Mbak Ines nih aku lihat di Instagramnya One On Co nih selama 1 minggu ini kan lagi sering posting tentang kanker kolorektal ya. Ya Mbak ya, benar kan? Iya, Nah, betul. tujuannya apa sih? Kenapa mengambil topik ini? Tadi seperti yang udah dijelasin sama Dokter Faisal juga di awal kan bahwa angka kejadian kanker kolorektal ini merupakan angka tertinggi keempat ya di Indonesia dan tertinggi kedua di pria dan juga keempat di wanita. Nah, jadi melalui IG Live bersama dengan Klik Dokter dan juga IC3 ini harapannya kita bisa menginformasikan secara lebih luas dan juga lebih jelas tentunya terkait tentang kanker kolorektal itu seperti apa, khususnya dengan bantuan dari pakarnya. Di sini ada Dokter Faisal yang menjelaskan ke kita secara lebih jelas lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sebenarnya pikir di kepala pengen nanya tapi nggak ada jawabannya nih. Nah di sini Dokter Faisal bantu jawab pertanyaan kita kayak gitu sih. Jadi begitu. Oke ya. Jadi untuk meningkatkan awareness juga ya ke sobat Iya, dokter ya tentang kanker kolorektal ini gitu, dan juga mempermudah supaya kalau mau tanya-tanya nih bisa langsung nih ya, bisa ke Dokter Faisal juga ya nantinya ya di live detek dokter ya dok. Ya benar. Iya. Tambahan informasi juga itu cukup menarik di Indonesia ini ya. Kalau di luar negeri itu penelitian-penelitian maupun laporan-laporan institusi cancer itu kan melaporkan kasus-kasus itu banyak pada usia yang tua, 60-an ke atas gitu. Tapi di Indonesia cenderung lebih muda loh gitu. Gitu. Banyak yang suka makan enak banyak ya dok muda, ya. di bawah 50 tahun. Iya benar. Di bawah 20 Jadi itu tahun, makanya kurang dari 50 tahun banyak. Jauh lebih banyak dibanding populasi kanker kolorektal di luar negeri loh, gitu. Jadi ini menjadi suatu perhatian ini, gitu. Jadi justru tadi yang disebut Mbak Ines yaitu ya itu sangat baik itu ya untuk preventif ya, agar menyadarkan masyarakat terutama yang muda-muda ini agar lebih aware terhadap kejadian kanker kolorektal ini begitu. Ya baik. Oke. Nah. Selain itu deteksi dini kanker kolorektal ini kan belum ada yang tahu juga ya caranya gimana gitu ya, dan udah di highlight di story-nya sama di feed-nya nih One On Co nih ya Mbak Ines ya. Nah apa sih ada kaitannya dengan One On Co dengan deteksi dini kanker kolorektal ini? Jadi tadi kan One On Co ini merupakan layanan terpadu ya Dokter Kalista. Tadi juga sudah disebutkan sama Dokter Kalista One Stop Solution. Nah kita ini One Stop Solution, Onkologi Total Solution yang tidak hanya ingin memberikan informasi saja nih, tapi juga memberikan informasi seputar layanan kanker. Nah, kita juga bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan deteksi kanker, deteksi dini kanker, seperti itu. Jadi, kita juga mengajak penonton di sini untuk terbuka terhadap informasi, kemudian juga peka terhadap diri sendiri. Jadi, kalau misalnya nanti ternyata merasa ada yang berbeda, ada yang aneh dengan diri kita, tadi misalnya seperti yang disampaikan Dokter Faisal, misalnya ternyata buang air besarnya seperti kotoran kambing, kemudian diare kronik, nah itu mungkin bisa segera memeriksakan diri gitu ya. Jadi untuk mengetahui penyebabnya kenapa, karena semakin cepat diketahui penyebabnya, tentunya cepat diobati gitu ya. Dan angka harapan hidupnya juga pasti akan lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi nanti untuk mendeteksi dini kanker kolorektal ini bisa diinformasikan di IG-nya One On Co juga nih ya, termasuk lokasinya, pemeriksaannya, jenisnya, dan dokter konsultasinya juga ada semua ya di situ ya Mbak Ines ya? Iya, nanti kita later on akan inform ke teman-teman semua di sosial media. Oke, siap. Ditunggu ya launchingnya One On Co ya. Siap, Dokter Kalista. Oke, nah tadi benar juga kan, karena One On Co tuh kan juga banyak yang belum tahu juga ya mengenai deteksi dini kanker kolorektal ini. Nah, Dokter Faisal, pertanyaan berikutnya nih, macam-macam untuk cara untuk mendeteksi dini kanker kolorektal apa aja sih? Menyeramkan nggak sih deteksi dini kanker kolorektal ini? Kayaknya kok serem. Sebenarnya sih enggak juga sih. Jadi enggak juga. Jadi yang pertama-tama memang bila mana ada keluhan yang tidak biasa pada saluran cerna begitu ya, cepat-cepat ke dokter ya. Nanti dokter paling mudah dilakukan itu pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik itu yang paling utama dalam deteksi dininya itu colok dubur namanya. Jadi duburnya dicolok oleh dokter gitu. Apakah di daerah di bawah itu
ada problem gitu, tumor atau sesuatu yang tidak biasa begitu. Nah, itu satu ya. Kemudian diikuti beberapa pemeriksaan penunjang namanya, yang di luar pemeriksaan fisik ya. Antara lain yang paling mudah sekarang dilakukan itu banyak di semua lab itu hampir semua ada pasti. Nah, itu uji darah samar dari feses, dari kotorannya, diuji. Betul, diuji. Bila mana nanti memang ada kelainan di pemeriksaan fisik, kemudian ada masalah di yang tadi itu di darah samarnya ternyata ada yang darahnya yang positif misalnya gitu, atau kotoran yang tidak biasa, maka bisa dilanjutkan pemeriksaan invasif namanya. Itu disebut kolonoskopi. Ya. Dicolok juga dari bawah, tapi menggunakan itu kayak semacam alat ya untuk ada kamera selang gitu masuk ya, kolonoskopi namanya. Itu juga sudah hampir semua rumah sakit memiliki fasilitas itu untuk melihat lebih jauh di dalam gitu, untuk melihat permukaan ususnya bagaimana ya, kondisi rongga ususnya, apakah ada masalah seperti tumor atau yang lain-lain, polip contohnya misalnya gitu. Nah, itu kolonoskopi namanya. Nah, bila mana memang ada beberapa pasien kita itu kan takut ya dicolok-colok bawahnya gitu, iya, pakai itu dia tuh makanya. kolonoskopi. Iya, ada itu. Sebagian kecil juga pasien saya memang begitu juga, takut ya. Alternatifnya ada. Nah, sekarang kan sudah ada fasilitas radiologi ya. Jadi bisa dari PET CT namanya atau dari CT scan perut. Nah, itu bisa menjadi pengganti. Walaupun sebenarnya kolonoskopi itu lebih baik karena pada saat kolonoskopi dilakukan nanti kalau ada problem tumor atau polip contohnya di saluran ususnya itu bisa sekalian diambil gitu. Gitu kalau untuk kelebihan kolonoskopi begitu. Jadi pengambilan itu tujuannya juga untuk mendeteksi biopsi namanya. Jadi untuk mengetahui apakah ini lesi jinak atau yang ganas begitu gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita anjurkan kolonoskopi tersebut, begitu. Nah, jadi ada beberapa macam ya untuk deteksi ini kanker kolorektal ini ya. Maksudnya kalau nggak mau ini bisa ini, misalnya mau sekalian bisa yang kolonoskopi seperti yang tersebutkan perusahaan. Betul. Benar. Nah, Mbak Ines nih, aku mau tanya lagi, kanker kolorektal itu perlu edukasi informasi yang clear dan anti hoax kan? Banyak banget kan hoax yang mitos-mitos yang sebenarnya nggak benar kan. Nah, apakah One-on-Co nih bisa nih mensupport poin ini nih, yang informasi yang clear dan anti hoax? Oke, tentunya pasti bisa banget karena di sini apa yang kita informasikan ke teman-teman semua itu berdasarkan dari sumber literatur ilmiah yang terpercaya. Jadi kita nggak asal misalnya searching dari internet kita comot terus kita posting di web kita ataupun di Instagram kita, nggak kayak gitu. Tapi kita memang benar-benar kita telaah dulu secara ilmiah. Ini benar sumbernya dari literatur ilmiah yang terpercaya, baru kita share ke semuanya kayak gitu sih. Jadi dan tidak hanya informasi yang kami bagikan, tapi untuk meningkatkan cakupan tadi deteksi dini dan meningkatkan aksesibilitas dari masyarakat terkait informasi dan deteksi dini. Jadi kita juga menyediakan tadi layanan terpadu dalam bentuk platform website One-on-Co, di mana tadi layanan terpadu ini tidak hanya konsultasi online, tapi juga ada belanja sehat. Nanti teman-teman bisa belanja seperti produk kesehatan untuk cancer, kemudian ada layanan deteksi dini kanker, di mana kita juga kerjasama tadi dengan fasilitas kesehatan. Bahkan kita juga menyediakan akses untuk ke komunitas juga, seperti itu. Oke, benar-benar one stop solution yang reliable ya. Jadi kita nggak perlu kayak cari-cari lewat search engine lagi gitu. Jadi udah lihat dari sini aja udah dirangkum dan sesuai dengan jurnal medisnya tentunya ya Mbak. Iya, betul banget Dokter Kalista. Oke. Nah, sebelum saya bacain ke pertanyaan ke audiens nih, Dok, pengen tahu nih kan ada beberapa mitos ya tentang penyebab-penyebab kanker kolorektal ini. Misalnya kita makan sate nih, bagian gosong-gosongnya nih bisa jadi penyebab cancer atau enggak, atau sebenarnya makanan yang dibakar itu juga sudah bisa mencetuskan penyakit kanker. Menurut dokter gimana tentang yang sate dan bakar-bakaran ini?
Iya, 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 iya. Memang ini banyak di kalangan masyarakat ya bertanya-tanya kan mengenai itu ya, faktor resiko kalau konsumsi bahan-bahan makanan yang dibakar ya. Ya, Memang ada beberapa penelitian sih sudah pernah dilakukan dan sudah ada beberapa laporan juga menyebutkan. Yang pertama sih prinsipnya nomor satu itu bahan mentahnya itu bahan dagingnya itu apakah yang diawetkan atau yang baru, itu satu. Nah, oke. karena kalau yang diawetkan kan itu menggunakan bahan kimia nitrosamin namanya, yang dibuku-bukukan itu. Nah, jadi kalau yang Oh, dibuku-bukukan itu, frozen food. iya, jadi sebaiknya jangan sering-sering dikonsumsi, jangan sering dikonsumsi. Kalau bisa ya agak dihindarkan lah gitu. Jadi lebih dianjurkan bahan mentahnya itu yang lebih segar gitu. Karena nitrosamin itu ya yang ada di bahan pengawet daging beku itu memang mengandung resiko untuk cancer gitu. Itu satu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya cara pengolahan gitu ya. Jadi cara pengolahan daging itu memang sudah ada beberapa penelitian juga melaporkan itu dengan suhu tinggi itu bisa merubah komposisi dari daging gitu. Jadi ada yang namanya kalau nggak salah karbon ya, karbon heterosiklik ya. Nah, jadi kalau terlampau gosong juga nggak baik gitu. Nah, jadi terlampau gosong banget gitu nggak baik juga karena itu karbon heterosiklik itu memang berisiko menimbulkan kanker juga gitu. Nah, jadi kalau memang sebaiknya jangan terlalu dibakar, seperti yang dipanggang aja itu sudah cukup gitu ya. Tapi juga jangan juga yang setengah matang juga atau hampir Nah setengah iya, mentah benar ya, juga. karena kan itu juga bakteri atau virus-virus di dalam kalau memang ada kan tidak ini ya, tidak tereliminasi dengan baik kan gitu kalau pengolahan juga tidak benar gitu kan gitu. Jadi Iya, sekarang betul. kalau makan steak itu kan kadang-kadang ada yang pesan medium, mana malah ada Iya, yang medium rare, seperti itu ya iya. dok ya. Jadi gitu. Jadi intinya begitu. Jadi sebisa mungkin bahan mentahnya yang baru, yang fresh, kemudian cara Fresh. pengolahannya juga jangan terlampau suhu tinggi begitu. Karena bisa Oh, mengolah merusak komposisi daging di dalamnya. Jadi lebih memudahkan timbulnya karbon heterosiklik itu gitu. Ya, oke. Jadi gitu. masih mending makan sate ayam yang langsung fresh itu dong dibanding yang frozen food yang dipanggang ya dok ya. Ya, idealnya begitu sih, yang baru, Iya, ya kan gitu, lebih benar. fresh kan. Mm-mm. Iya, benar, Oke, I begitu. see. Jadi bukan bagian Mm. gosongnya itu ya yang bisa mengendap di badan dan tidak terurai terus bikin cancer itu, tapi tadi dokter bilang pengawet dari dagingnya dan juga tingkat Betul. makanannya juga. Iya, tapi kan yang penting diingat, cancer itu juga kan nggak mudah timbul, ya kan? Karena kan banyak faktor yang bisa menyebabkan cancer, ya kan? Kalau Oke. berulang-ulang, nah kalau keseringan ya itu jadinya. Jadi ya sebaiknya makan sate juga jangan tiap hari dong, ya kan? Kalaupun Kalau makan pengen sate, aja. ntar Ya, itu betul. Kalau makan sekali. sate juga kan tambahlah seratnya, ya kan? Oh Jangan iya, daging benar-benar. doang gitu. Karena kan daging-daging melulu kan tinggi lemak ntar. Nanti kalau tinggi Iya, lemak memudahkan inflamasi peradangan di usus kan. Kerja iya. usus jadi berat gitu. Kalau ada bantuan dari serat itu kan paling tidak dia kontak antara bahan lemak itu dengan permukaan usus itu bisa diminimalisir kan gitu. Nah, karena kan serat itu kan tidak diabsorpsi kan gitu. Nah, dia cuma nempel kan. Nah, itu maka Oke. kalau kita makan sayur kan kotorannya kan karena sering kan kita lihat kan sayur masih nempel kan di kotoran kan gitu kan. Nah, gitu. Itu tujuannya Jujur ya. iya, Ya, jujur. jadi supaya kontak antara suatu bahan makanan itu dengan dinding usus bisa diminimalisir oleh serat itu begitu. Oke, Iya. oke, oke. I get it. Oke, oke. Nah, satu Mm-mm. lagi, makanan Ya. lagi, mie instan dan snack-snack yang mengandung monosodium glutamat atau MSG. Nah, apakah itu juga bisa mencetuskan kanker kalau kita konsumsi terlalu sering? Ya, memang
Ini pertanyaan sulit ya, kalau mengenai MSG terutama itu ya. Pasien saya juga nanya gitu, saya juga agak sulit itu apa Ada nggak sih apa? jurnal medisnya dok mungkin? Atau Iya memang belum ada memang benar. Oh ada ya? Cuma kan Oke. maksudnya begini, yang pertama ya, kalau mie instan ya itu memang selain dari bahan pengawet mie-nya juga itu memang benar itu bisa memudahkan timbulnya karsinogenik apabila ya konsumsinya terlalu berlebih gitu. Misalnya satu bungkus tiap hari 365 hari dalam setahun ya kan. Nah, itu pasti bisa memudahkan gitu. Tapi seandainya mungkin frekuensinya mungkin tak sekali seminggu atau sekali sebulan contohnya mungkin tidak sebesar yang tadi kan resikonya begitu ya. Memang penelitiannya ada. Itu memang bahan itu kan pengawetnya itu yang untuk pewarna tartrajin namanya itu kan kalau akumulasi sering-sering ya itu bisa memudahkan timbulnya kanker memang. Itu sudah dibuktikan lewat tikus percobaan. Demikian juga MSG. MSG memang MSG itu kan dibatasi kandungan di dalam suatu bahan makanan oleh misalnya BPOM gitu ya. Nggak boleh sekian dari yang diatur misalnya. Tapi kalau kita sering-sering gitu konsumsi kan akumulasi di dalam tubuh gitu. Dan itu sudah dibuktikan juga lewat uji hewan coba, tikus percobaan tuh. Paparan terhadap MSG yang berulang-ulang itu bisa menimbulkan lesi kanker gitu pada tikus percobaan itu. Jadi intinya di satu sisi bisa disebut kondisinya aman bila konsumsinya memang sepantasnya, sewajarnya. Tapi kalau di luar kewajaran, di luar kepantasan, tiap hari 365 hari, ada juga pasien saya tuh sehari wajib mie instan gitu. Masih muda, kena kanker loh, kolorektal ada. Ya. Anak kos udah itu ada dok, jangan-jangan keseringan gitu ya. tiap hari makan mie instan. Ya. Iya, jadi memang sesuatu yang berlebihan itu sebaiknya dihindarkan ya, jangan berlebih-lebih gitu ya. Nah, intinya begitu sih. Oke, dok. Thank you. Oke, Mbak Ines, aku mau nanya lagi nih, tujuan Mononko dengan ada postingan tribute to Chadwick Boseman, ya, Mr. Wakanda, siapa nama itu? Yes. Aku lupa. Iya, King T'Challa ya dari Wakanda. Film apa namanya Black Panther. Oke. Iya, mungkin cerita sedikit. Mononko posting tentang beliau. Oke, jadi sosok seorang Chadwick Boseman sendiri kan berkaitan erat dengan kanker kolon ya, karena beliau sendiri meninggal dengan diagnosanya waktu itu kanker kolon stadium 3 dan meninggal pada kanker kolon stadium 4. Nah, jadi di sini kita ingin mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa kanker kolon itu sebenarnya bisa menyerang siapa saja. Jadi kita harus mulai memperhatikan diri kita masing-masing. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal juga terkait asupan makanan ini sih sebenarnya yang paling penting yang mempengaruhi kita, mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kita mulai harus peka dengan diri sendiri, kemudian harus perhatian dengan diri sendiri. Jadi apa yang kita makan, kemudian kalau kita ada merasa yang berbeda dengan tubuh kita, ada yang keanehan, ya kita harus segera istilahnya memeriksakan diri ke dokter lah, jangan takut. Karena kalau misalnya tidak diperiksa dengan segera, takutnya malah akan lebih parah lagi kan nanti dampaknya seperti itu sih. Intinya meningkatkan awareness gitu. Lagi-lagi untuk meningkatkan awareness ya bahwa kanker kolorektal itu bisa terjadi pada siapa aja termasuk artis Hollywood ya seperti Chadwick ya. Oke, wow, ini kita ngobrol-ngobrol nih pertanyaan udah banyak banget ya yang masuk nih dok. Kita mulai bacain ya satu persatu ya. Ya boleh silakan. Oke, dok ada pertanyaan dari Susi J Sianturi. Dok, apakah papa saya yang tidak di kemo pasca operasi kanker kolorektal akan membuat kondisi papa saya lebih buruk? Apakah harus kemo solusinya, dok? Baik. Iya, baik. Jadi seperti penanganan kanker pada umumnya itu kan dinilai dulu sebelum dilakukan tindakan ya, mulai tingkatan kansernya sejauh mana gitu ya. Apa ada penyebaran atau tidak, kemudian apakah sudah termasuk golongan yang sudah
lanjut gitu ya, istilah advance gitu ya, atau hanya dini gitu. Nah, jadi kalau seandainya kalau khusus untuk kanker kolorektal, kalau masih di bawah stadium 2, 1 atau 2, masih bisa dimungkinkan hanya tindakan operasi. Tapi kalau misalnya dia 2B golongannya atau di atas itu, mungkin mesti didampingi dengan kemoterapi atau bahkan kalau memang diperlukan radiasi, sinar, penyinaran misalnya gitu. Contohnya begitu. Apalagi kalau sudah ada penyebaran, stadium lanjut ya, 4 misalnya. Nah, itu mesti didukung yang lain-lain. Misalnya kalau nyebarnya di tulang, ditambahkan obat penanganan tulangnya, contohnya seperti itu. Ya, jadi memang kita mesti lihat dulu bapaknya stadium mana gitu. Bisa ditanyakan ke dokternya kan gitu. Apakah stadium 1? Kalau stadium 1 ya cukup operasi bisa gitu. Tapi yang penting selalu saya edukasi ke pasien-pasien, apapun kansernya, kalau sudah dinyatakan sembuh, hilang, itu suatu saat bisa kambuh gitu. Nah, jadi tinggal kita menjaga bagaimana kita menjaga agar kekambuhan itu tidak cepat timbul gitu. Nah, tentunya dengan tadi kan, dengan hidup yang sehat, ya semua. Ya? Iya, benar. Ya? Kontrol juga. Benar. Benar. Nah, ini lanjutannya, Dok. Papa saya usianya 70, yang tadi itu, usianya 70 tahun, 6 bulan yang lalu operasi kanker kolorektal. Tidak di kemo, tapi sekarang minum air rebusan baja. Bajaka. Air rebusan bajaka. Nah, bener nggak sih, Dok, bajaka ini bisa untuk obati kanker? Maksudnya untuk penyembuhan ya kali ya, penyembuhan setelah operasi kolorektal. Bener nggak sih, Dok? Ya, jadi ini saya secara global aja ya, umum aja ya, gitu. Memang untuk obat-obat kanker itu umumnya didapat dari makhluk hidup ya, tumbuhan, hewan gitu ya. Tapi ingat, itu membutuhkan pengolahan yang lebih ya, artinya ekstraknya yang didapat itu yang memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker gitu. Kalau yang namanya bajaka, yang pada umumnya yang dijual itu belum tentu memiliki efek yang seperti ekstraknya. Tapi kalau diolah mungkin ya itu bisa gitu, ngerti ya? Jadi bedakan gitu. Seperti daun sirsak seperti itu ya, yang dulu-dulu itu ya daun sirsak bisa membunuh sel kanker gitu ya. Yang namanya bahan aktif yang bisa, yang mungkin memang berada di tumbuhan atau hewan itu. Tapi itu kan mesti dengan pengolahan yang lebih khusus dengan teknologi gitu. Tidak serta-merta kita rebus-rebus begitu, itu ada efek yang sama dengan efek obat kanker gitu. Tidak, bedakan gitu ya. Itu yang salah kaprah di masyarakat itu begitu. Jadi mereka pikir karena ini kan mengandung bahan yang aktif ya, bisa aktif. Gitu. Iya, tapi kan mesti diolah khusus, bukan seperti yang umum gitu ya. Jadi itu yang mesti kita edukasi lagi gitu, bahwasannya bahan-bahan yang seperti itu yang mengandung bahan khusus itu memang pengolahannya itu lebih khusus lagi, tidak seperti pengolahan yang umum gitu. Jadi begitu. Oke, jadi sebenarnya di daun bajaka ini memang ada zat aktif yang bisa untuk mengobati kanker ya sebenarnya ya, Dok ya? Iya, memang ada. Jadi contohnya itu flavonoid katanya, itu memang satu anti-inflamasi yang poten ya, yang kuat istilahnya. Itu dalam arti kata itu bisa mencegah sebenarnya. Kalau untuk apanya itu, untuk efek yang benar mengenai kuratif namanya, untuk the real atau yang nyata untuk obat kankernya masih dalam penelitian. Nanti kita tunggu aja untuk laporan lanjutan gitu ya. Tapi memang di bajaka itu ada beberapa bahan-bahan yang bersifat namanya antiinflamasi gitu. Seperti daun sirsak juga memang antiinflamasi kan ada situ. Tapi ingat ya kan, ekstraknya itu didapat bukan mudah begitu. Jadi butuh pengolahan khusus ya. Jadi itu yang yang sering menjadi salah kaprah di masyarakat. Cukup direbus-rebus begitu ya, cuma sekian-sekian gitu ya kan, udah cukup, disamakan dengan obat gitu.
bukan begitu. Ya. Nah, jadi pengertiannya beda gitu, ya. Ya, oke. Semoga sudah terjawab ya, Susi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Laurencia V. Penia, dokter, apakah betul penggunaan air fryer dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal? Dan bagaimana peranan probiotik dalam pencegahan kanker kolorektal ini? Apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Silakan, dok. Air fryer, dok, ini menarik nih. Soalnya sekarang kan Iya, goreng benar. pakai minyak. Benar. Kalau itu sih ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal tadi, cara pengolahan ya. Nah, jadi kalau memang suhunya tinggi ya, menyebabkan gosong lah gitu ya. Makanan yang gosong gitu ya nggak baik ya. Nah, tapi kalau memang seperti dipanggang gitu ya, nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, apalagi kan memang minyak, artinya nihil minyaknya kan gitu ya. Nah, Iya. tapi intinya begitu, jangan sampai suhunya terlalu tinggi, gosong. Nah, yang digosong dimakan. Nah, itu tidak ya, tidak baik gitu. Kemudian tadi Probiotik, yang probiotik ya. Ya, probiotik itu memang sangat bermanfaat juga dalam membantu untuk biota usus yang sudah ada di tubuh kita agar mengolah metabolisme makanan itu ya, terutama yang yang lemak-lemak itu juga bisa terurai dengan baik, kemudian juga membantu dinding dari usus ya. Jadi dia kan biota usus itu juga membantu untuk mengurai ya makanan yang kita makan agar beban usus itu diminimalisir, dan juga dia membantu ada namanya kelenjar-kelenjar di permukaan usus itu agar dia tetap aktif ya. Jadi dia sangat banyak bantu kalau untuk probiotik ya. Jadi meminimalisir faktor-faktor radang yang bisa mungkin terjadi di permukaan usus ya, terutama di rambut getar ya, dinding lumen namanya ya, dinding usus itu. Jadi sangat membantu untuk probiotik. Kalau konsumsi sehari selama masih dalam kategori yang wajar ya, yang istilahnya seperti Yakult lah gitu, Yakult 1 sehari nggak apa-apa. Tapi kan kalau lebih misalnya ya, ada pasien saya itu pengalaman 3, 5 gitu ya. Nah, diare dia. Gitu. Iya, pastilah dok. Jadi kan nggak baik juga. Iya. Satu renteng dihabisin. Betul, gitu. Jadi jangan juga berlebih gitu ya. Berlebihan. Iya, berlebih. Oke, jadi boleh setiap berlebih. hari konsumsinya asal sesuai dengan takaran yang sesuai di kemasannya ya. Betul. Biasanya ada kan dosisnya. Benar, ada petunjuknya. Nah, perhatikan ini kan, ini ceritanya. Oke, dok, ada pertanyaan berikutnya dari Rania Dewi. Oh, sorry, ini buat Mbak Ines, Mbak. Mbak Ines, memang One On Co itu apa sih? Nih nanya gitu, aplikasi untuk para penyintas kanker atau komunitas? Oke, jadi untuk One On Co sendiri sebenarnya kita basisnya adalah platform website. Nah, di websitenya itu kita menyediakan suatu layanan, ada layanan telekonsultasi. Ini nanti kita kerjasama dengan Klik Dokter. Jadi nanti konsultasi melalui One On Co tentang seputar kanker yang akan connect ke Klik Dokter juga. Kemudian ada informasi dan edukasi ini melalui sosial media kita, dan juga ada artikel-artikel seputar kanker. Dan juga kita di sana juga ada untuk belanja sehat. Belanja sehat ini kita bisa beli nutrisi untuk pasien kanker, bisa beli untuk berbagai kebutuhan untuk pasien kanker lah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya untuk pasien kanker sih, tapi juga mungkin untuk keluarga atau caregiver yang ingin tahu atau ingin merawat keluarganya, ingin lebih tahu tentang kanker, ini bisa cari tahu lewat One On Co. One On Co ada di Instagram dan juga ada di website yang akan coming soon ya, nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu. Oke, jadi bisa untuk semua nih ya, Rania Dewi ya. Untuk penyintasnya juga, caregiver juga, seperti itu. Oke. Dok, mau tanya, saya kepikiran tadi, kalau faktor keturunan, dok, itu kita mesti aware nggak sih seberapa besar porsinya faktor keturunan itu terhadap kanker kolorektal? Iya. Jadi memang ini juga ada pengaruh sih, memang cancer pada umumnya termasuk kolorektal juga
ada pengaruh faktor genetik ya. Jadi genetik ya. Jadi bedakan herediter itu turunan gitu. Tapi gen itu bisa diturunkan juga, bisa pada umumnya cacat bawaan sewaktu lahir kan gitu ya. Itu sekitar 90% aja gitu. Faktor penyebab genetik itu. 90% itu yang didapat selama hidup kita. Jadi paparan terhadap bahan-bahan yang karsinogenik tadi. Kalau sering-sering jadi banyak, itu makin mudah timbul ya kan gitu. Jadi faktor genetik itu hanya sekitar 90%. Demikian juga yang kanker kolorektal sama. Hanya saja memang kalau usianya lebih muda, misalnya 30 ya, masih 20-an kena kanker kolorektal, itu kita mesti pikir juga itu memang suatu genetik nggak gitu. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan faktor genetik ini pada usia-usia yang muda terjadinya kanker itu gitu. Kalau nggak salah itu Kalbe ada juga itu fasilitasnya itu untuk diagnostik ya kan, gen-gen. Jadi bisa, Kalgen. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya untuk screening memang apakah ada faktor genetik sebagai penyebab pada pasien-pasien yang memang kansernya yang masih muda-muda itu, yang 20, 30 gitu umurnya gitu. Iya, benar. Oke, baik dok. Wow, oke. Sobat Klik Dokter, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita, nggak terasa nih ya. Waktu kita udah hampir habis nih, udah hampir jam 9. Udah ya? Jam lagi kita ngobrol ya dok, Mbak Ines. Iya, nggak terasa. Seru banget ya. Oke, tapi sebelum kita akhiri live kita hari ini, boleh nggak sih kita mendengarkan closing statement dari Dok Faisal dan juga Mbak Ines? Boleh. Silakan dari Dok Faisal terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dr. Kalista ya. Jadi sebagai penutup, ini kita kan di tengah pandemi ya, situasinya memang serba sulit ya. Walaupun serba sulit, kita tetap mesti mampu beradaptasi ya. Dalam khusus ini mengenai kanker sendiri pada umumnya maupun colorectal cancer pada khususnya ya. Jadi pesan aja untuk masyarakat ya, tetap jaga protokol 5M ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, kalau nggak penting-penting mobilitasnya dibatasin aja deh gitu ya, biar supaya terhindar dari COVID ini. Kemudian perilaku hidup sehat tetap ya, jadi jaga berat badan, jangan gemuk gitu ya. Kemudian olahraga yang rutin tadi 30-40 menit sehari bila dimungkinkan ya, yang bertahap perlahan sesuai dengan kemampuan fungsi jantungnya tadi. Kemudian asupan makanan ya, jadi makanannya yang mesti sehat dong ya. Kalau bisa, kalau usianya sudah seperti saya ini ya, udah mau sepuh nih. Emang dokter usia berapa sih ngomong-ngomong? Iya, rahasia dong, rahasia. Ya pokoknya usia nggak bisa nipu deh. Nah, jadi kalau sudah mulai 40-an ke atas itu makanannya yang mesti diseringin itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu mesti lebih sering dikonsumsi. Kalau memang diperlukan pakai suplemen vitamin, antioksidan, ya kan, untuk pencegahan kanker ini. Kemudian ya makanan-makanan junk food tadi, nah, apalagi yang tadi dari minyak-minyak yang berulang-ulang kali dipakai, kemudian makanan-makanan instan itu sangat-sangat dibatasi lah, gitu, ya, biar kita nanti terhindar dari kanker, gitu, ya, khususnya ini colorectal cancer, gitu, ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya titip pesan, gitu, sebagai penutup. Oke, baik, terima kasih sekali closing statementnya dok, aduh, informatif sekali. Kalau Mbak Ines gimana Mbak, silakan. Oke, jadi mungkin dengan banyaknya informasi yang sekarang beredar di masyarakat dan juga di internet gitu ya, harapannya kita bisa memilih dan memilah informasi yang kita terima itu dengan bijaksana tentunya. Jadi carilah informasi melalui platform yang terpercaya seperti misalnya dari platformnya Klik Dokter maupun One Onco yang kita menyediakan informasi seputar kesehatan maupun kanker yang memang ada dasarnya dari literatur ilmiah seperti itu. Jadi sekali lagi bijaksanalah dalam menerima dan mencari informasi. Selain itu juga kita harus peka terhadap diri sendiri. Apabila terdapat perubahan atau keanehan yang kita alami, jangan sungkan, jangan ragu, kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu.
Itu dok Oke, dari saya. baik. Terima kasih Mbak Ines juga masukannya dan juga informasinya buat Sobat Klik Dokter semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga ya Dok Faisal, Mbak Ines dan juga Sobat Klik Dokter yang Ya, sudah Dokter Kalista. live kita hari Terima kasih ini. Dokter Faisal, Dokter Iya, Salista. iya. Sampai jumpa Nah, lagi. sekali lagi mau Sampai ingetin juga ketemu nih lagi. juga. Iya, Iya. jika merasa muncul keanehan nih atau hal yang tidak biasa Mm-mm. pada tubuh Anda, nih segera konsultasikan ke dokter ya. Dokter. Karena sekarang kan lagi pandemi gini kita bisa menggunakan layanan telemedicine. Nah, jangan takut dan Iya. jangan ragu. Semakin cepat diketahui penyebabnya dan pastinya akan semakin mudah untuk diberikan pengobatan dan disembuhkan. Dan saat ini Iya. lagi ada nih dokter ahli gizi nih yang sedang live nih saat ini juga dan bisa menjawab pertanyaan seputar nutrisi, kanker yang available setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 malam ya. Catat ya, Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Dan juga Sobat Dokter bisa langsung klik di bit.ly KD Nutrisi Kanker dan bisa juga dilihat di pin di komen nih. Nah, itu ada linknya. Dan juga bisa mendapatkan voucher diskon sebesar 10% dengan kode LCPKD untuk telekonsultasi. Baik, dan jangan lupa Dok Faisal juga akan segera bergabung nih ya di dalam feature live chat kita di Klik Dokter. Ya Dok ya. Jadi kalian bisa Insya tanya Allah. langsung juga nih dengan beliau. Oke. Semoga Oke. perbincangan kita hari ini, malam ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di IG Live berikutnya. Salam. Iya. Sehat-sehat Ya. semuanya. Terima Sehat kasih semuanya. Dokter Kalista, Mbak Mas Ines. Ines juga. Selalu sehat ya. Iya.